Sebagai seller, nggak akan ada orang yang suka dinego. Tapi sebagai buyer, siapa yang suka nego? Nego barang online. Sekarang ini sudah bukan sebagai dinamika, tapi sudah menjadi sesuatu yang sangat menjengkelkan. Dulu orang nyebutnya nego sadis, sekarang nego nggak ngotak. Gimana bisa pakai otak? Harga barang 1 juta langsung dinego 350.000 tanpa rasa bersalah, bre. Dan ini terjadi bukan hanya di dunia PC, tapi di semua hal. Mau barang otomotif, sepeda, audio, bahkan kuliner, semua seller pasti merasakan hal yang serupa. Bahkan beberapa waktu lalu saya ngeliat ada penjual donat yang biasa jual 5 ribuan ditawar 2.000 dong, bre. Mana belinya pakai uang negara lagi buat MBG. Nah, tapi yang unik nih, zaman dulu yang kita tahu itu para penego itu biasanya adalah ibu-ibu yang belanja di pasar. Kalau nggak nego kayaknya agak kurang afdol gitu ya. Tapi tahukah kamu bahwa sekarang ibu-ibu di pasar aja udah nggak ada yang nego, bre. Mereka udah berubah menjadi orang-orang yang lebih sadar harga. Bahwa saat dilihat, iya sih udah murah, ngapain juga dinego gitu kan. Kalau beli di supermarket lebih mahal coy. Ironisnya, bapak-bapak yang sekarang belanja online malah jadi lebih parah daripada emak-emak di pasar zaman dulu. Nah, cuma biasanya orang yang nego ini kebanyakan ya adalah untuk barang-barang yang murah. Jadi karena barang murah ini targetnya orang yang duitnya terbatas, akhirnya mereka mencoba nego. Tapi kalau barang-barang yang mahal dan memang bagus-bagus, biasanya orang mau nego nggak tega. Seperti kita kalau mau beli keyboard yang mahal, kita udah tahu barangnya bagus dan memang enak dipakai, kalau dinego kok kayaknya kurang pantas. Macam Asus ROG Falcon SH FX. Keyboard 65% yang menggunakan analog magnetic switch ROG HFX menawarkan respon instan dengan customizable actuation 0,1 sampai 4 mm. Speed tap modenya membuat kontrol gerakan dalam game menjadi jauh lebih responsif. Ditambah dengan 8000 Hz polling rate membuat keyboard ini lengkap untuk menjadi senjata ultimate para gamer. Selengkapnya cek link di bawah. Nego harga, bahasa kerennya negosiasi. Tapi kalau bahasa orang Indonesia yang suka kepleset lidah, negosiasi katanya. Adalah hal yang sangat wajar terjadi di dunia bisnis. Bukan hanya jual beli kelas pasar, tender gede bernilai miliaran juga tidak terlepas dari nego harga. Bahkan untuk negosiasi aja ada ilmunya dan butuh tim khusus kalau kita bicara bisnis gede. Artinya beli barang dengan harga yang murah dengan negosiasi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin, tapi harus dilakukan dengan benar. Kalau kamu cuma sekedar barang 1 juta kamu nego 350, itu namanya bukan nego, itu namanya bego, karena nggak akan mungkin dikasih dong. Dan kalau sampai terjadi ada orang yang memang bener-bener nego dengan cara nggak ngotak kayak tadi, kemungkinan terbesarnya mereka memang nggak niat untuk beli. Dan kalau sampai kamu jualan ketemu sama orang yang modelan kayak gini, sebenarnya dicuekin aja nggak masalah, karena tadi dia nggak niat beli, bre. Bahkan diiyain sekalipun belum tentu mereka akan berujung beli beneran. Menurut AI, diskon atau negosiasi harga bisa meningkatkan kemungkinan membeli hingga 20-30%. Bahkan di Asia Tenggara, lebih dari 60% nego harga berujung pada pembelian. Angka ini jangan dianggap serius karena yang ngomong adalah AI tanpa ada referensi yang jelas soal itu. Tapi dalam konteks komponen PC yang setiap hari kita jumpai, orang jualan online gitu ya, nego harga itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk bisa diterapkan. Negosiasi ini baru bisa berjalan dengan ideal kalau nilai barang aktualnya ini tidak diketahui atau mungkin susah untuk diprediksi. Macam kalau kita jualan jasa video editing misalkan. Ada yang pasang harga 30 juta tapi ada juga yang disuruh gratis, kata Pak Jaksa Penuntut Umum. Nah, model jualan jasa kayak gini sangat susah untuk ditebak harga sebenarnya berapa, karena setiap orang bisa pasang harga beda-beda tapi kualitasnya juga bisa beda jauh. Disinilah negosiasi bisa terjadi dengan sehat, nggak melulu soal nurunin harga. Negosiasi dalam konteks ini justru bisa berujung harga lebih mahal dari pasaran, tapi bisa dapat kualitas yang jauh lebih bagus daripada yang lain. Tapi begitu kita kembali ke komponen PC, ini yang susah karena harganya semua orang tahu. Bahkan pabriknya aja udah ngumumin harga rilisnya 299 US dollar. Dan begitu masuk ke Indonesia, harganya lebih mahal, langsung dibilang gorengan. Mereka nggak mikir ada ongkos kirim, ada bayar bea cukai gitu kan. Ada lagi resiko bahwa barang yang dikirim
Nggak semuanya akan berujung bisa dijual. Ada yang rusak, bre. Dan ini harus diperhitungkan juga. Yang agak sulit ditebak adalah barang second karena kondisinya juga nggak bisa ditebak, bre. Biasanya orang akan ngambil acuan dari masa garansinya. Masih tersisa berapa lama. Kalau masih setengah jalan, oke, harganya masih bisa tinggi. Tapi kalau garansinya udah habis, ini yang harganya bakal naik turun nggak jelas. Tergantung hoki, kita pasang segitu, ada yang mau beli atau enggak. Tapi toh untuk barang second kayak gini pun, standar harganya walaupun nggak resmi udah ada, bre. Bahwa barang 5 jutaan kalau dijual second ya kisarannya mungkin jadi 3 sampai 3,5 juta kali ya. Zaman dulu orang di pasar itu kalau pasang harga memang nggak pernah harga yang pas. Pasti ditinggiin karena mereka tahu bakal dinego. Tapi dengan persaingan seperti sekarang ini di mana harga udah jadi sangat transparan, mereka nggak bisa lagi pasang harga tinggi-tinggi. Karena begitu orang lihat, kok mahal sih dibandingin yang sana, ini kok selisihnya jauh, orang nggak bakal mampir. Nggak akan ada negosiasi karena orangnya nggak mau mampir ke situ. Apalagi kalau jualannya online. Hanya dengan ngetik RTX 5060 langsung muncul semua orang jualan harganya berapa. Jadi udah jelas terpampang apakah kita pasang harga terlalu tinggi atau udah wajar. Tapi di sini pun yang namanya pembeli kurang ajar ya memang selalu ada gitu ya. Pengalaman pribadi, kalau saya jualan barang itu saya udah pastikan, saya searching harganya berapa dan saya pasang paling rendah. Paling murah lah ya udahan. Tapi ternyata itu tidak menghalangi orang untuk langsung nego 50% harga. Dimana nggak mungkin akan diiyain. Siapapun penjualnya pasti akan ditolak. Tapi beberapa kali saya iseng, langsung saya iyain. Barang 1 juta dinego 500 ribu, langsung saya bilang, oke gas ambil bang. Dan apa yang terjadi? Mereka semua langsung mundur. Gak jadi beli. Entah karena mereka memang gak punya duit, cuma iseng nanya doang. Atau ada juga yang langsung mundur karena jadi ragu-ragu, langsung nanya, Emang minusnya apaan? Saya bilang gak ada minus, semuanya mulus seperti baru. Kok jual murah? Nah lu gimana? Lu minta murah, gue kasih murah, lu gak jadi beli. Dan kalau kita kembali ke tadi, kata-kata AI bahwa dari 60% negosiasi itu akan berujung membeli. Ya kalau dari pengalaman saya itu gak bener bre. Karena dari 30 orang yang masuk, di mana 30-30-nya ini nego, akan ada 1 orang yang langsung beli tanpa negosiasi. Dan biasanya seperti itu. Jadi kalau kamu jualan dan yang nego banyak banget, tenang aja, cuekin aja, kemungkinan besar mereka tidak akan berujung beli. Tapi ingat, barang yang kamu jual harus kondisinya bagus dan saat pasang harga juga termasuk yang murah. Nggak harus yang paling murah, tapi at least standar bawah lah ya. Yang penting orang tahu bahwa mereka nggak mungkin bisa dapat barang dengan kualitas seperti itu dengan harga semurah itu. Dan udah aman. Kalau ada yang nego, cuekin aja, sabar-sabar aja, akan ada orang yang masuk, paham dengan barang, nggak pakai nego, langsung berujung beli. Cuma bukan berarti pasang lapak sekarang, besok langsung laku sesuai harapan kita. Nggak, kadang-kadang memang butuh waktu yang agak lama, dan kita sebagai penjual, ya sabarnya harus double-double. Sabar ngadepin orang yang nego, dan sabar nungguin orang yang nggak nego dan langsung beli. Tapi ngomong-ngomong, kamu termasuk yang suka nego atau enggak nih?